Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and I am Muldana from class D 2022 with number ID 801-22347. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertama general noun, kemudian reiteration. Nah, pada reiteration ini konsis 3 poin, yaitu repetition, synonym, and superordination and subordination. Nah, kemudian pada pembahasan ketiga yaitu collocation, consist the examples. Next, pada poin pertama yaitu general noun or noun umum atau kata benda umum, di mana noun umum ini merupakan kata benda yang bersifat umum for sure dan tidak merujuk pada objek tertentu atau benda tertentu, tetapi mencakup seluruh kategori atau kelompok objek dalam bidang tertentu. Nah, pada penggunaan general noun ini atau kata benda umum ini membantu menjaga kohesi dalam teks karena dapat merujuk ke banyak objek sekaligus tanpa harus menyebutkan satu persatu. Nah, contohnya ada hewan dan rumah. Nah, hewan ini mencakup berbagai jenis binatang seperti kucing, anjing, burung, dan lain-lain. Nah, kemudian rumah. Nah, pada rumah ini dapat merujuk pada segala bentuk tempat tinggal tanpa spesifikasi. Nah, kemudian fungsi dalam kohesi leksikal noun umum digunakan untuk menjaga kesinambungan makna dalam teks, sehingga pembaca tidak kehilangan konteks dan tetap memahami bahwa pembicaraan tentang kategori tertentu. Nah, kemudian reiteration atau pengulangan. Nah, reiteration ini salah satu bentuk kohesi leksikal yang berfungsi memperkuat hubungan makna dalam teks melalui pengulangan unsur leksikal. Nah, reiteration ini terdiri dari beberapa bentuk. Pada bentuk pertama itu ada repetition atau pengulangan kata, di mana pada repetition ini pengulangan kata yang sama secara persis, biasanya dengan acuan yang sama untuk menegaskan makna dan menjaga kesinambungan. Contoh pertama ada, dalam kehidupan demokrasi, rakyat harus berani menyatakan pendapat. Nah, pada pengulangan katanya itu terdapat pada kata berani menyatakan pendapat. Nah, kemudian saya suka makan apel. Apel itu sangat segar. Nah, pengulangan katanya itu berada pada kalimat selanjutnya. Apel itu sangat segar. Nah, kemudian sinonim. Nah, sinonim ini merupakan penggunaan kata yang memiliki makna yang sama atau mirip untuk mengulang konsep yang sama tanpa mengulang kata yang sama. Contohnya, berita surat kabar sekarang penuh dengan pertentangan elit politik. Nah, kemudian yang kedua, berita koran sekarang penuh dengan pertentangan elit politik. Nah, di sini pengulangan kata yang sama atau mirip berada pada berita surat kabar. Nah, pengulangan kata yang samanya itu atau sinonim katanya itu berita koran. Nah, kemudian masuk pada poin ketiga yaitu superordination dan subordination atau hiponim dan hipernim. Nah, hubungan antara kata yang maknanya lebih umum atau hypernim dan kata maknanya lebih spesifik atau hyponim. Jadi, hypernim ini katanya lebih umum, sedangkan hyponim ini kata maknanya lebih spesifik. Contohnya, hewan adalah hypernim dari kucing, anjing, dan burung. Mebel, nah contoh kedua itu mebel adalah hypernim dari kursi, meja, dan lemari.
fungsi dari hypernym dan hiponim ini atau superordination dan subordination ini untuk membantu memperjelas dan memperkuat makna dalam teks melalui hubungan hierarkis ini. Nah, kemudian pada pembahasan ketiga yang dimana membahas mengenai collocation atau kohesi kolokasi. Nah, kohesi kolokasi ini ialah hubungan makna yang terbentuk dari kata-kata yang sering muncul bersama dalam lingkungan yang sama, membentuk relasi alami dan umum. Contohnya, lalu lintas dan macet sering muncul bersama, sepeda motor dan melaju cepat. Nah, fungsi dalam kohesi leksikal ini menciptakan kealamian dalam teks, memperkuat makna, dan membantu pembaca memahami hubungan antar unsur dalam konteks tertentu. Nah, the last session atau conclusion with all of material, yaitu dengan memahami dan menggunakan berbagai unsur kohesi leksikal seperti noun umum, reiteration atau pengulangan, dan collocation, penulis atau pembicara dapat menciptakan teks yang lebih kohesif, padu, dan mudah dipahami. Nah, unsur-unsur ini saling melengkapi, memperkuat kesinambungan makna dalam wacana, sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih efektif dan efisien.